Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Berlian Laju Tanker ingin menjelaskan tentang bagaimana kronologis dan juga penyebab sukuk dari Berlian Laju Tanker atau BLTA ini bisa dikatakan sebagai sukuk yang gagal bayar. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Cahya Prasetyanto. Lalu ada teman saya Adila Azani Amanda. Lalu ada lagi teman saya Ataya Vita Krisrana. Lalu ada lagi teman saya Muhammad Fahri Kamil. Lalu ada lagi teman saya Weni Indahsari. Ya, selanjutnya adalah outline dari presentasi kami kali ini. Yang pertama itu ada informasi mengenai sukuk, baik itu tentang penerbitannya, nilai penerbitannya, akadnya apa, tenornya apa, dan juga penjaminnya itu siapa. Lalu yang kedua ada kronologis dari sukuk BLTA ini default atau gagal bayar. Itu dari penyebab-penyebabnya dan juga kegagalannya dalam pelaksanaannya bagaimana. Terus ini yang ketiga itu ada penyebab sukuk dari PT BLTA ini gagal bayar. Itu dijelaskan bagaimana penyebab-penyebabnya apa saja. Lalu yang keempat itu ada proses penyelesaian dari sukuk gagal bayar ini. Itu dari langkah-langkah mengatasinya dan juga solusinya bagaimana dari PT BLTA ini. PT BLT didirikan pada tahun 1981 dengan nama PT Baitar Tanker. Setelah beberapa kali mengalami perubahan ADART, PT Baitar Tanker berubah namanya menjadi PT Berlian Laju Tanker. Tujuan didirikannya PT BLT ini adalah sebagai penanaman modal dalam negeri berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 12 Maret tahun 1981. Setelah 30 tahun PT BLT beroperasi, PT BLT menjadi salah satu perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia yang melayani muatan cair. PT BLT dan anak perusahaannya bergerak di bidang pelayaran muatan cair tersebut dalam lingkup domestik dan internasional. Dalam lingkup internasional, PT BLT menjadi salah satu perusahaan pelayaran yang melayani muatan cair terbesar di Asia Tenggara. PT BLT mempunyai 59 kapal tanker yang diantaranya adalah 46 milik PT BLT sendiri dan 13 diantaranya disewa dari pihak lain. Kapal-kapal tanker tersebut dibagi berdasarkan bidang-bidang yang dilayaninya. Beberapa bidang tersebut adalah bidang pelayaran kimia, minyak, dan gas menurut laporan per Desember 2006 sebelum diterbitkannya sukuk PT BLTA. Informasi sukuk PT BLTA adalah sukuk ini mempunyai akad ijarah yang diterbitkan oleh PT BLT sendiri pada tahun 2007. Saat penerbitan sukuk ini, PT BLT menunjuk Bank Mandiri sebagai wali amanatnya yang mewakili kepentingan BLT dalam penerbitan sukuk ini dan juga mewakili kepentingan BLT dalam penjualan sukuk PT BLTA. Underlying aset dari PT BLT dalam sukuk ini adalah kapal FPSO Brotojoyo dan kapal MT Sumba yang masing-masing diantaranya kapal FPSO Brotojoyo di bawah kepemilikan anak perusahaan dari PT BLTA yaitu PT Emerald Maritim, dan kapal MT Sumba merupakan kapal yang di bawah kepemilikan PT Sumbawa PE Ltd yang merupakan anak perusahaan PT BLTA sendiri. Nilai penerbitan sukuk ini bernilai 200 miliar rupiah yang dibayarkan oleh PT BLT dalam waktu 5 tahun dengan pembayaran 20 miliar 600 juta per tahun dan dibayarkan setiap triwulan atau setiap 3 bulan. Kronologis tentang BLTA diawali dengan Bursa Efek Indonesia mensuspensi perusahaan BLTA sejak perdagangan pada sesi pertama tanggal 25 Januari 2012 silam.
Selanjutnya, kronologis BLTA pasca suspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2012, tanggal 10 Maret, Pengadilan Singapura memberikan perlindungan berdasarkan pasal 210 ayat 10 untuk 40 anak perusahaan yang dimiliki. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juni, PKPU telah diperakasai. Selanjutnya, pada tahun 2013, tanggal 14 Maret, dukungan mayoritas kreditur untuk PKPU ini. Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2013, terjadi penandatanganan dokumen final tentang ketentuan instrumen utang berdasarkan rencana perdamaian bagi para pemegang obligasi perusahaan BLTA. Selanjutnya, pada tahun 2014, adanya menyelesaikan inisiatif untuk restrukturisasi yang utama dan substansial sehubungan dengan rencana perdamaian secara tuntas pada negara-negara asing terkait. Di sini ada negara seperti Australia, Jepang, Amerika. Tahun 2015, BLTA memenuhi beberapa agenda-agenda. Pada tanggal 8 Januari misalnya, Pengadilan Amerika Serikat memberikan pengakuan atas rencana pendamaian. Lalu pada tanggal 22 April, BLTA melaksanakan Restructuring Support Agreement dengan para kreditur dari MLA. Selanjutnya pada tanggal 15-16 Juli, BLTA melaksanakan scheme meeting di Singapura. Pada tanggal 14 Agustus, para kreditur BLTA menyetujui amandemen rencana perdamaian. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 2015, Pengadilan Tinggi Singapura menyetujui dan mengukuhkan skema Singapura. Lalu pada tanggal 17 November, BLTA menyelenggarakan RUPS atau RUPSLB dengan mayoritas pemegang saham, menyetujui rencana restrukturisasi yang tertera dalam amandemen rencana perdamaian. Dan terakhir pada tanggal 6 Desember, BLTA memperoleh persetujuan penerbitan saham dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, kronologis BLTA pada tahun 2016. Di tanggal 8 Januari, BLTA dan BI setuju atas saham baru di perusahaan ini. Pada tanggal 11 Januari, Bursa Efek Indonesia mengukuhkan konversi untuk para pemegang obligasi rupiah. Pelaksanaan konversi tanpa jaminan ke saham BLTA pun dimulai. Di akhir tahun 2016, Singapura Stock Exchange memberikan persetujuan atas pencatatan saham dan diumumkan melalui SGX.net. Pada tahun 2017, BLTA memperoleh penghargaan dari Company Priority Award atas kerjasama dan dukungannya dalam memfasilitasi cadet praktek laut, fresh graduate, dan penyelenggaraan diklat kepelautan. Selanjutnya di tahun 2018, di bulan Desember, perusahaan BLTA ini telah memenuhi permintaan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan valuasi terhadap nilai efek perseroan oleh penilai saham yang diatur oleh OJK. Sehingga pada tahun 2019, mulai 29 Maret, saham BLTA telah terbebas dari suspensi. Selanjutnya adalah penyebab default dari sukuk PT BLTA ini. Default itu adalah istilah lain dari gagal bayar, yaitu ketika debitor itu tidak mampu membayarkan utangnya, baik utang pokok maupun bunganya dalam jangka waktu yang sudikan. Oke, penyebab default dari sukuk PT BLTA ini ada dua faktor utamanya. Yang pertama itu dilanggarnya prinsip bagi hasil menjadi bunga tetap. Dalam Islam itu kan kalau misalkan kita berinvestasi itu ada yang namanya prinsip bagi hasil. Nah, dalam sukuk BLTA ini prinsip bagi hasil itu diubah menjadi bunga tetap, dan juga bunga tetapnya itu sangat besar, yakni 10%. Sehingga PT BLTA itu tidak mampu membayarkan bunganya kepada si debitornya atau investornya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, padahal ketika mereka itu memakai prinsip bagi hasil,
itu juga nggak terlalu besar, kan sesuai nisbah dari keuntungan dari pemanfaatan asetnya tersebut. Lalu selanjutnya ada digunakannya sukuk ijarah untuk membayar hutang. Nah, sebenarnya sukuk ini kan dia harusnya ada underlying aset yang sebagai jaminannya gitu. Nah, tapi di sini sukuk ijarah ini dia tidak digunakan untuk penjaminan aset atau pemanfaatan aset, sehingga dana yang didapat dari investor di sukuk ini malah digunakan untuk membayar utang yang mana itu tidak produktif. Yang seharusnya pada dasarnya sukuk ijarah itu adalah perusahaan itu mendapatkan dana dari investor yang mana itu nanti untuk pemanfaatan aset, dan jadi akadnya itu dengan akad ijarah atau sewa menyewa. Namun ketika sukuk ini digunakan untuk membayar hutang, maka tidak ada keuntungan yang didapat dari pemanfaatan aset. Oleh karena itu, maka inilah yang menjadi penyebab default dari sukuk BLTA ini, karena sukuk yang didapat itu digunakan untuk membayar hutang yang mana itu tidak produktif, sedangkan bunganya itu yang pada dasarnya harusnya bagi hasil itu tetap sebesar 10% per tahun, yang mana itu tergolong sebagai bunga yang besar. Oke, jadi pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengantisipasi gagal bayar sukuk, khususnya yang terjadi di BLTA ini. Nah, yang pertama itu seharusnya perusahaan tidak mengubah sistem bagi hasil menjadi bunga tetap. Seperti yang kita ketahui bahwa sukuk itu pada dasarnya harus diperhatikan bagi hasilnya, bukan menyalahi aturan seperti yang dilakukan oleh BLTA ini dengan menjadikannya sistem bunga tetap. Nah, yang kedua itu seharusnya sukuk atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan disesuaikan nih dengan kinerja keuangan perusahaan. Apakah nanti perusahaan sanggup untuk membalikan dana orang-orang yang membeli sukuk atau obligasi. Nah, yang diperhatikan ini bisa jumlah aliran kas perusahaan, jumlah utang yang ada, kemampuan pembayaran bagi hasil, dan pelunasan pokok obligasi pada saat jatuh tempo juga disesuaikan dengan prospek dari industri bisnis perusahaan BLTA khususnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi gagal bayar jika sudah terjadi di kasus BLTA ini. Nah, saya membagi dalam 3 skenario. Yang pertama itu perusahaan dapat melakukan downstreaming atau downsizing atas aset-aset yang dimilikinya. Nah, misalkan kalau BLTA ini kan underlying asetnya mereka itu kapal. Jadi di sini dimaksudkan poin nomor 1 bahwa mereka bisa nih menjual kapal-kapalnya hingga kewajiban yang tertunda mereka itu terpenuhi. Tetapi langkah ini sangat riskan untuk dilakukan. Makanya perlu dengan perencanaan yang cukup matang. Nah, yang kedua ini pemegang saham perusahaan yang lama itu dapat memberikan dana segar. Nah, di sini tuh untuk membayarkan kewajiban yang tertunda tentunya bisa nih pemegang saham dari perseroan yang lama itu memberikan dana. Nah, yang ketiga itu mencari investor baru. Nah, tentu langkah yang ketiga ini sangat mungkin dilakukan, tetapi perusahaan itu harus memutar otak bagaimana caranya investor itu tertarik dengan sukuk yang ada atau obligasi yang ada ini, karena kan image perusahaan tuh udah jelek di mata masyarakat karena gagal bayar. Nah, jadi investor dapat melakukan strategi-strategi lain seperti misalkan mereka mengganti manajemen mereka atau mereka menawarkan dividen yang lebih tinggi demi investor itu mau mendanai perusahaan mereka. Berikut merupakan summary dari presentasi kami. PT BLTA yang menjadi perusahaan transportasi laut terbesar di Indonesia memiliki permasalahan terhadap gagal bayar sukuk. Hal ini terjadi rentang antara tahun 2015 sampai dengan 2018. Terjadinya default pada PT BLTA itu dikarenakan dilanggarnya prinsip bagi hasil menjadi bunga tetap dan digunakannya sukuk ijarah untuk membayar utang. Hal-hal yang dapat digunakan untuk mengantisipasi gagal bayar pada sukuk adalah tidak merubah ketentuan bagi hasil menjadi sistem bunga tetap sebagai
sebagaimana yang telah dilakukan oleh perusahaan, dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan hendaknya disesuaikan dengan kinerja keuangan perusahaan. Ketika sudah terjadi gagal bayar, maka dapat diatasi dengan melakukan downstreaming atau downsizing aset-asetnya. Pemegang saham perseroan lama memberikan dana segar dan mencari investor baru. Untuk analisis permasalahan kasus gagal bayar sukuk BLTA, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah memperhatikan dan juga menonton. Apabila ada pertanyaan dan juga diskusi lebih lanjut, kami membuka forum diskusi di Emas yang sudah disediakan oleh Bapak Budi Prasetyo sebagai dosen pengampu. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.